Pemirsa IDX Channel, senang sekali saya Kesha 7 kembali menemani Anda di program Women's Talk. Pemirsa, kalau Anda punya emas, apa yang terfikir di kepala Anda? Mungkin beberapa ada yang terfikir untuk menggadaikan emas ke Pegadaian, atau mungkin beberapa generasi Z belum mengenal apa itu menggadaikan, apa itu Pegadaian. Nah, di Indonesia ada PT Pegadaian dan beberapa mungkin ada yang sudah mengenal dan akrab dengan PT Pegadaian. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang lebih dalam mengenal PT Pegadaian bersama dengan salah satu wanita inspiratif di tanah air yang merupakan pemimpin dari PT Pegadaian di Indonesia. Langsung saja ikutin saya tetap di Women's Talk. Pemerintah berkomitmen menjalankan program dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro kecil dan menengah Indonesia. Terbaru ialah PT Pegadaian yang menggelar pelatihan serta pengembangan UMKM secara nasional. Di mana program yang diberi nama Gadepreneur ini merupakan program pelatihan dan pengembangan UMKM yang dibentuk oleh Pegadaian untuk para nasabah, agen, mitra bisnis serta masyarakat umum yang ingin mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kewirausahaan. Adapun melalui program ini, pihak Pegadaian menargetkan sekitar 360 pelaku UMKM di 12 kota agar dapat terlibat secara aktif. Nantinya pasca penyelesaian pelatihan, seluruh peserta akan mengikuti Expo UMKM yang tercatat sebagai UMKM binaan PT Pegadaian. Lantas bagaimanakah strategi Pegadaian dalam mendukung program pemerintah untuk menciptakan UMKM agar naik kelas? Simak perbincangannya bersama dengan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Alfi Rofiqotul Hidayah, hanya di Women's Talk. Halo pemirsa IDX Channel, senang sekali saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Elvi Rofiqotul Hidayah selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT Pegadaian. Terima kasih sudah hadir bersama kami di program Women's Talk. Ibu, mungkin sebelum kita masuk ke dalam apa itu Pegadaian dan bagaimana Pegadaian sekarang, mungkin boleh izin Bu, kita penasaran Ibu Elvi sebetulnya awal memulai karir hingga akhirnya di Pegadaian seperti apa Bu? Iya, terima kasih ini kesempatannya. Awal mula saya berkarir di Pegadaian itu tentu dimulai ketika tahun 93 saya lulus dari Stan Prodi Keuangan, di mana pada saat itu kami ditempatkan langsung di wilayah Jawa Timur, di Gresik tepatnya. Hampir 10 tahun saya berkarir di Jawa Timur, kemudian dari tahun 2011 sampai 2018 ada di Kanwil Bandung, di Jawa Barat, seluruh Jawa Barat saya juga keliling gitu ya, mulai dari Cimahi, Bandung, Cirebon gitu ya, keliling-keliling. Terus akhirnya kami di kantor pusat mulai tahun 2018. Nah, alhamdulillah sampai dengan sekarang posisi karir Mbak. Jadi dari karir cabang, kantor wilayah sampai pada direktur pemasaran. Wah, sudah dari produk. Kota ke kota ya Bu. Itu dari 93 bahkan saya belum lahir. Ketahuan ya, ketahuan. Tapi sudah menempuh karir kemudian akhirnya sampai di titik ini. Tapi kalau melihat Pegadaian sendiri juga memang sebuah institusi yang sudah berdiri sejak lama dan dikenal bahkan mungkin dari zaman Belanda. Kalau saya sampai cek di tentang website ya, tentang kaminya dari Pegadaian memang sudah lama dan kemudian berdiri hingga pada hari ini. Sebetulnya apa yang kemudian Bu strategi yang diterapkan untuk menjaga dari kinerja dari Pegadaian sendiri, mengingat produknya juga banyak, sudah ada beberapa tidak hanya emas saja, mungkin banyak yang familiar terkait dengan emas, tapi kemudian produk-produknya banyak, layanan jasanya juga banyak. Apa yang kemudian strategi yang diterapkan Bu dari Pegadaian? Ya, alur strategi di operation terutama di penjualan itu kalau boleh dibilang ada dua. Yang pertama strategi di produk. Produk Pegadaian sesuai dengan legalitasnya, izinnya itu ada gade. Kemudian ada non gade atau fidusia. Kalau gade sendiri kita sudah melakukan transformasi di produk gade itu macam. Kalau boleh dikategorikan ada dua. Kategori berdasarkan tenor. Tenor itu berarti jangka waktu mulai harian sampai dengan maksimal 4 bulan. Kalau orang mau gade hari ini, ditebus besok atau hari ini juga bisa. Hitungannya harian. Jadi tidak nunggu bulanan lagi Bu? Tidak nunggu bulanan. Kemudian bisa juga sampai 4 bulan. 4 bulan baru datang bayar sewa modal saja, itu juga bisa. Kemudian sewaktu-waktu, begitu fleksibelnya gade ini gitu. Kemudian kalau tadi saya sebut berdasarkan tenor, yang kedua berdasarkan agunan.
Nah, agunannya di Pegadaian itu banyak, mulai dari pinjaman Gade ini kan pinjaman yang diberikan berdasarkan agunan barang bergerak. Agunan barang bergerak itu yang paling utama itu emas. 98,5% agunan di Pegadaian itu berupa emas. Kemudian ada agunan yang lain tentu seperti elektronik, kendaraan bermotor, juga efek. Atau saham atau obligasi, sehingga kalau mau gadein saham atau obligasi bisa langsung datang ke Pegadaian melalui aplikasi, juga bisa aplikasi Pegadaian digital gitu. Itu dari sisi produk Gade. Kemudian produk yang kedua adalah non Gade. Itu adalah berbasis fidusia. Jaminannya BPKB dibagi jadi 2, untuk modal usaha atau untuk lifestyle. Bicara lifestyle pasti beda ya gitu. Lifestyle di sini adalah seperti misalnya, oh aku mau naik haji gitu. Berarti bisa menggunakan jaminan fidusia. Nah, ke Pegadaian juga bisa based on fidusia. Ini berdasarkan produk. Tadi dari sisi strategi produknya. Kemudian dari sisi alur penjualan, tentu menggunakan channel yang dimiliki oleh Pegadaian. Channel outlet di Pegadaian itu kurang lebih 4.086 outlet seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sebatik sampai Pulau Rote. Kami punya outletnya. Sehingga cabang outlet yang sedemikian banyak, ini juga menjadi salah satu jalur distribusi. Selain itu, Pegadaian juga punya agen. Ada 180.000 agen. 180.000 agen di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia yang bisa melayani produk-produk Pegadaian. Nah, jika melihat kemudian potensi Pegadaian sendiri, Bu, di Indonesia, karena channelnya dengan banyak, sebetulnya apa potensi yang dilihat, Bu, dari Pegadaian di Indonesia? Ya, kalau secara industri Pegadaian, kita kan masuk industri pergadaian. Ya. Industri pergadaian sesuai peraturan OJK nomor 31 ini, kalau dilihat trennya itu, industrinya sendiri tumbuh. Industrinya sendiri tumbuh baik dari sisi aset maupun dari sisi kredit. Kalau dari sisi aset tumbuh 3-5% dari report laporan keuangan OJK per Juni 2023. Kemudian dari sisi pembiayaan kreditnya tumbuh di atas 14%, dan ini juga menurut kami cukup bagus ya secara industri. Lalu bagaimana dengan Pegadaian gitu ya? Tentu Pegadaian saat ini tahun 2018 sudah mencanangkan transformasi Pegadaian. Transformasi Pegadaian ini meliputi transformasi digital dan transformasi culture. Nah, kalau transformasi digital saat ini itu hasilnya bisa dilihat. Ada 3 yang sudah langsung bisa kami kategorikan. 1, transformasi produk. Begitu banyak produk yang sudah diluncurkan sejak tahun 2018, seperti pembiayaan kendaraan bermotor. Bahkan kita mendukung program pemerintah untuk electric vehicle gitu ya, pembiayaan kendaraan motor listrik gitu ya. Sehingga itu mendukung Go Green gitu ya. Kemudian kita juga mendapat penugasan dari pemerintah seperti kredit usaha rakyat, skema kurs syariah. Memang skemanya super mikro sampai dengan 10 juta. Tapi yang nilainya sampai dengan 10 juta ternyata juga diserap oleh market luar biasa. Sampai dengan kinerjanya sampai dengan saat ini sudah 2,49 triliun dari plafonnya 2,5. Artinya sudah achieve gitu di masyarakat. Ya, Bu, itu sudah kena tinggal sedikit lagi udah achieve nih gitu. itu secara potensi di masyarakat gitu. Kemudian kalau dari sisi produk-produk yang lain, kami juga memberikan transformasi layanan kepada masyarakat. Mungkin masyarakat masih ada hambatan untuk datang ke Pegadaian. Kami menyalurkan kredit berbasis Gade dari rumah. Jadi kalau masyarakat ingin Gade, mungkin saya masih riwah nih di rumah gitu. Telepon aja ke call center atau nomor telepon cabang terdekat. Telepon, nanti ada tim kami yang datang. Oh, tim yang datang ke rumah? Tim kami yang datang ke rumah, jadi Gade dari rumah gitu. Menarik sekali. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Elvi saat lagi, tetap di Women's Talk.
Pemirsa Women's Talk, saya masih berbincang dengan Ibu Elvi. Menarik sekali kalau tadi kita melihat bagaimana Ibu Elvi menjelaskan potensi dari Pegadaian sendiri di Indonesia yang betul-betul keberadaan Pegadaian memang sudah sangat masif juga dan sangat dikenal oleh masyarakat. Bicara mengenai potensi tentunya ada kendala juga, Bu. Sejauh ini bagaimana Pegadaian melihat tantangan yang ada di masyarakat, apalagi mungkin penetrasinya lebih jauh lagi ke generasi-generasi yang baru atau kemudian catching up dengan perkembangan-perkembangan baik teknologi dan hal-hal lain. Ada 3 perubahan besar. Yang pertama kemarin mungkin 2 tahun yang lalu kita ngalamin COVID. Bagaimana dalam waktu setahun kita merubah pola kerja. WFH, work from home, work from anywhere gitu kan. Ini juga satu tantangan tersendiri dan alhamdulillah Pegadaian bisa melewati dengan membentuk dukungan yang luar biasa, support system di internal Pegadaian sehingga kita bisa memantau monitoring kinerja, dashboardnya harian, seluruh tim kita seperti apa. Ini era disruption saya yakin dialami oleh seluruh lembaga jasa keuangan. Kemudian teknologi. Teknologi itu bisa menjadi pisau bermata dua menurut saya. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan baik, misalnya dengan data AI, kemudian data analitik, kemudian mungkin robotik, dan lain sebagainya, kita tidak bisa menggunakan perbaikan atau perkembangan teknologi tersebut, mungkin kita akan ditinggal karena lifestyle masyarakat juga akan berubah. Dan Pegadaian saat ini sedang menyiapkan hal-hal tersebut. Pinjaman berdasarkan data analitik, bagaimana habit customer ratingnya seperti apa, kemudian kita akan memberikan tambahan-tambahan value dari data analitik yang sudah kita lakukan. Kemudian tantangan yang ketiga adalah lifestyle milenial. Wah, ini memang hampir seluruh industri merasakan. Bagaimana milenial itu sukanya mudah, cepat, nggak mau kemana-mana gitu. Mudah, cepat, praktis, nggak mau kemana-mana, cukup dari genggaman, kalau bisa dari rumah sambil lesehan gitu. Maka Pegadaian pun ingin memberikan layanan dari rumah tadi mungkin dengan melakukan melalui mobile apps gitu. Ini juga tantangan tersendiri buat Pegadaian untuk bisa meningkatkan customer base kita. Bukan hanya kalau dulu mungkin sebagian besar 65% itu ibu rumah tangga karena direktur keuangan adalah ibu rumah tangga. Maka betul, direktur keuangan adalah ibu rumah tangga gitu. Dan dulu nasabah kita sebagian besar itu memang ibu rumah tangga. Tetapi begitu digital masuk, kita punya mobile apps gitu. Mobile apps kita itu sebagian besar adalah pria. Karena mereka happy dengan digital sehingga tabungan emas, produk-produk berbasis digital kita itu laku untuk para milenial, terutama kaum pria. Ternyata pendudukannya sekarang kebalik. Untuk digital 65% itu kaum pria, Mbak. Kemudian kalau jika melihat Pegadaian sendiri adalah perpanjangan tangan dalam tanda kutip dari pemerintah istilahnya untuk kemudian memberdayakan apa yang ada di masyarakat, terutama khususnya juga usaha-usaha mikro, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu negara. Mama saya juga adalah direktur keuangan keluarga. Seperti hal itu kemudian ada anggaran juga yang diberikan oleh pemerintah bagi Pegadaian. Apa yang dilakukan Pegadaian, Bu? Kemudian untuk bisa mengoptimalkan dari anggaran yang ada. Betul. Alhamdulillah 2 tahun ini Pegadaian mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk bisa menyalurkan kredit usaha rakyat skema mikro, skema syariah untuk ultra mikro gitu. Tahun kemarin kita 600 miliar, alhamdulillah bisa achieve plafonnya. Kemudian tahun ini di 2,5 triliun sampai dengan Agustus sudah 2,49 triliun gitu. Tentu penugasan pemerintah itu harus kami kawal sebagai amanah gitu kan, harus kami pertanggungjawabkan di mana harus tepat sasaran. Segmentasi dari program tersebut adalah harus tepat sasaran. Kemudian berhasil adalah bagaimana memastikan bahwa yang mendapat kredit program tersebut adalah masyarakat yang tepat, kemudian benar dan berhasil maksud tujuan dari kredit usaha rakyat tersebut. Kami memastikan dengan 2 pola. Yang pertama, pola partnership dengan pihak-pihak lain yang secara digital. Jadi transformasi digital melalui SIKP, divalidasi SIKP, validasi Dukcapil, validasi Pevindo, validasi yang lain, sehingga dari portofolio nasabah tersebut memang benar mereka berhak mendapatkan kredit usaha rakyat skema syariah tersebut. Kemudian di sisi yang lain adalah akurasi dan integrasi datanya harus fit, supaya ketika akurasi dan integrasi data tersebut fit, masyarakat ini
pemberian tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Ketika kami ada audit dan lain sebagainya, tentu ini bisa dipertanggungjawabkan dari bukti-bukti validasi sistem yang bagus. Dan kalau melihat produk yang ada, tadi di segmen awal menarik sekali Ibu Elvi sudah menyebutkan berbagai produk yang ada. Entah itu emas, kemudian juga ada efek itu yang sangat menarik perhatian. Kemudian juga ada untuk usaha mikro juga. Sebetulnya kalau melihat dari sejauh ini, apa yang produk yang paling diminati Bu oleh masyarakat? Ya, dari produk yang diminati dari masyarakat, ini tentu ketika kami meluncurkan satu produk, ini sudah menggunakan konsep design thinking, Mbak. Mulai dari empathize gitu ya, apa sih problem yang dihadapi oleh masyarakat gitu ya. Ternyata problemnya, pengennya jangka pendek gitu. Oke, kita keluarkan yang harian gitu. Konsep design thinking itu ada empathize, kemudian divalidasi market gitu ya. Seberapa besar market yang memerlukan data ini. Kemudian validasi customer itu prosesnya yang seperti apa. Termasuk validasi good governance-nya. Kepatuhan, legal, risiko, market size-nya seperti apa. Itu kami lakukan sehingga ketika kami launching satu services kepada masyarakat, harapannya itu memang sesuai dengan harapan dari masyarakat. Base-nya adalah customer need gitu. Maka dapat kami sampaikan, mungkin seiring dengan lamanya Pegadaian sudah memberikan services mulai tahun 1901 gitu ya, 122 tahun memberikan services. Portofolio terbesar saat ini masih dalam hal gade dan emas. Jadi 87% portofolio itu masih gade dan emas. Nilainya kalau dalam karena 98,5% itu bentuknya emas gitu ya. Kurang lebih sekitar 76 ton emas masyarakat ada di Pegadaian itu sebagai agunan dalam bentuk gade dan gold installment. Kemudian terkait dengan simpanan gitu ya, tabungan emas masyarakat mungkin ini termasuk yang terbesar gitu ya. Simpanan masyarakat di Pegadaian itu kurang lebih 7,5 ton disimpan gitu oleh Pegadaian, kurang lebih jumlah nasabah penabung sekitar 6 jutaan. Dan ini menjadi value kepada masyarakat bahwa ada alternatif lain dalam hal simpanan selain uang gitu, bisa juga menyimpan emas di Pegadaian. Tadi seperti tabungan emas gitu, setorannya bentuknya rupiah. Kemudian nasabah akan mendapat saldo emas gitu. Bentuknya juga ada tabungan emas dan bisa dilakukan melalui transaksi apps Pegadaian. Itu masih volume yang kedua. Lalu porsi yang ketiga adalah non gade. Minatnya adalah non gade. Tadi kurang lebih sekitar 13% masyarakat transaksi produk-produk Pegadaian berbasis fidusia itu ada untuk sewa modal, untuk modal kerja, kemudian yang kedua adalah untuk lifestyle seperti yang saya sampaikan. Yang paling populer ada emas juga, tapi kemudian ada yang menarik modal usaha tadi ya, khususnya untuk UMKM karena UMKM memang porsinya besar sekali di Indonesia dan salah satu penggerak ekonomi kita juga. Kita akan bahas lebih dalam bersama Bu Elvi, tetap di Moment Stop. Pemirsa Moment Stock, di segmen sebelumnya tadi menarik sekali kita bicara mengenai modal usaha. Tidak hanya emas ini kalau dilihat-lihat ya Bu dari satu segmen, kemudian ke segmen 2 ini kayak Pegadaian 101 sepertinya ya Bu. Banyak sekali yang kemudian kita bisa pelajari terkait dengan modal usaha dan juga mungkin sangat dekat dengan UMKM. UMKM yang begitu besar di Indonesia. Sebetulnya apa yang kemudian dilakukan atau ada strategi khusus atau program-program khusus yang dilakukan Pegadaian bagi UMKM kita yang potensinya besar, jumlahnya besar dan jadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia. Terkait dengan bagaimana peran Pegadaian terhadap UMKM di Indonesia gitu. Ini seiring sejalan dengan visi holding ultramikro dengan BRI, Pegadaian dan PNM ini terus menjalankan komitmen untuk mendukung para UMKM naik kelas. Beberapa aktivitas program strategi dilakukan, diantaranya adalah membuka co-location Senyum Ultramikro gitu ya, di 628 outlet di seluruh Indonesia dengan harapan seluruh masyarakat bisa datang ke lokasi co-location Senyum untuk bisa mendapatkan layanan services produk 3 entitas, baik itu BRI, Pegadaian maupun PNM.
kemudian di sisi yang lain kita juga melakukan edukasi gitu ya, edukasi melalui inkubasi kepada UMKM di 3 kota besar gitu ya, di Manado, Makassar, dan Jogja, bagaimana bisa meningkatkan naik kelas UMKM tersebut. Di sisi yang lain, Pegadaian sendiri gitu punya The Gadepreneur. Oh, apa? Nah, The Gadepreneur tersebut ditujukan untuk bisa menjaring UMKM yang ada di masyarakat untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya melalui misalnya, oh dia brandingnya belum bagus, maka akan ada literasi dan pendidikan terkait workshop untuk peningkatan branding. Dari sisi kinerja, Ibu Elvi, pandemi, wah, memang luar biasa, tantangan yang baru yang belum pernah kita semua hadapi bagi seluruh industri, bagi perusahaan, baik BUMN maupun swasta. Pegadaian sendiri secara kinerja sampai sejauh ini bagaimana, Bu? Ya, alhamdulillah kinerja Pegadaian dalam 2 tahun terakhir ini kita meningkat secara positif, di mana apabila dilihat dari aset, pertumbuhan aset ini double digit, Mbak. Double digit sekitar di 15%. Kalau tahun lalu di bulan Agustus itu di 69,7 triliun gitu ya. Tahun ini kita sudah tumbuh di 80,1 triliun. Kemudian targetnya berapa sih sebenarnya, Mbak gitu. Target dari kementerian dan stakeholder yang lain gitu ya, itu 76,1, artinya sudah achieve 105% dari sisi aset. Lalu gimana dengan OSL growth-nya? Alhamdulillah juga, Mbak gitu ya. OSL growth-nya ini kita juga tumbuh achieve dari target 107. Kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu kita tumbuhnya 16,9%. Kalau mungkin Agustus tahun yang lalu itu di 5,6 triliun, di tahun ini kita sudah berhasil membukukan 65,1 triliun. Signifikan ya, Bu? Signifikan, 16,9 double digit, Mbak. Alhamdulillah di OSL growth-nya. Kemudian dari laba kita juga alhamdulillah double digit, 18,7%. Pertumbuhannya year on year-nya dari 2,4 menjadi 2,89 triliun, dan bila dibandingkan dengan target tahun 2023 ini sudah achieve, karena targetnya 2,6, achieve-nya di 2,8 di bulan Agustus. Nah, mungkin prediksi Pronoksa bisa tembus di angka 3 lebih. 3 lebih ya, Bu? 3 lebih. Nah, bagaimana dengan pengendalian kredit gitu ya di NPL kita gitu. Tahun lalu kita di 1,8. Tahun ini turun, itu artinya kredit macetnya semakin sedikit gitu ya, di 1,7 dan ini achieve di 101%. Nah, adapun penopang pertumbuhan terbesar memang di produk HD. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, produk HD ini bisa memberikan kontribusi laba di 104,7 secara amount-nya besar gitu ya. Tetapi secara pertumbuhan yang paling besar adalah di non-HD, di mana targetnya itu 8,1 tapi tercapai 10,2 atau tumbuh 126,5%. Dan ini cukup signifikan sebagai penopang pertumbuhan kinerja Pegadaian secara menyeluruh. Secara keseluruhan kami cukup optimis di tahun 2023 ini akan tumbuh double digit dan semua target KPI-nya akan tercapai. Amin. Melihat dengan kinerja yang positif dan baik, proyeksi ke depan seperti apa, Bu? Nah, ini proyeksi ke depan ini kami mendapatkan tantangan cukup bagus nih, Mbak. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana pada pasal 130 itu tentang kegiatan usaha bulion, meliputi titipan emas, simpanan emas, kemudian ada trading, kemudian ada juga pembiayaan emas, yang makanya Pegadaian saat ini sedang mempersiapkan gitu untuk bisa berperan aktif dalam berkontribusi untuk menjalankan kegiatan usaha bulion. Ibu Elvi sendiri, tadi kita udah bicara mengenai pegadaian, institusi, dan lain sebagainya dari Ibu Elvi. Ibu sebagai sosok wanita, kemudian sebagai sosok leader di Pegadaian juga, kemudian juga seorang bagian dari sebuah keluarga. Bagaimana, Bu, akhirnya kemudian bisa menyeimbangkan antara kehidupan dan karir dan matang secara leadership sebagai seorang perempuan, woman leadership? Terima kasih nih. Jadi merinding saya kalau ditanyain tentang women leadership gitu ya. Tentu keberhasilan saya ini tentu didukung oleh keluarga yang sangat support. Artinya menjadi support system yang kuat, karena peran sebagai ibu, peran sebagai istri, peran sebagai wanita karir gitu ya, tentu membutuhkan support system yang kuat. Bagaimana kami harus membagi waktu dan peran gitu ya. Kalau
semuanya bisa berjalan dengan baik kalau didukung oleh support system yang kuat. Alhamdulillah nih suami juga mendukung dengan kuat gitu ya. Tidak menuntut bahwa setiap pagi harus nyiapin baju bla 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 gitu. Alhamdulillah. Kemudian anak juga mengerti gitu. Tentu pembagian waktu menjadi faktor utama. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Kami mengkomunikasikan rencana-rencana yang akan dilakukan setiap hari gitu ya, bahwa kami akan ada agenda bla bla bla, mungkin nanti kami akan pulang agak terlambat bla bla bla, itu menjadi salah satu tools komunikasi. Baik, itu dia bincang-bincang kami bersama dengan Ibu Elvi. Semoga ini kemudian bisa menjadi inspirasi baru bagi Anda. Ibu Elvi, terima kasih. Kiranya sehat selalu dan sukses selalu untuk Pegadaian. Ya, kemudian mendorong juga ekonomi Indonesia dan pertumbuhan secara nasional. Dan pemirsa, ini sudah berakhir episode Women's Talk kali ini. Dan kiranya tetap tonton terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Keja 7, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Mbak.